Siapa orang yang akan beruntung kata Allah, dan siapa orang yang rugi? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Yang benar-benar beruntung itu adalah orang yang membersihkan dirinya, orang yang mensucikan dirinya, dan orang yang merugi adalah orang yang mengotori jiwanya. Kalau bukan karena karunia Allah, kalau bukan karena rahmat Allah, maka niscaya tidak ada satupun di antara kalian yang bisa bersih dirinya. Nggak ada di antara kita yang menjadi manusia, menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah, yang jauh dari kemaksiatan. Itu tidak akan ada ma zaka minkum min ahad. Nggak ada satupun yang bisa bersih kata Allah. Walakin Allah yuzakki man yasha. Allah yang membersihkan. Hadirnya kita pada kesempatan ini untuk melaksanakan salat Jum'ah, beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, kita tinggalkan semua apa-apa yang menjadikan kita jauh dari Allah. Itu semuanya adalah karena karunia Allah Subhanahu wa ta'ala dan rahmatnya, bukan karena kehebatan kita, bukan karena ilmu kita. Wa yuzakkihim, Rasulullah SAW membersihkan mereka dengan ajaran-ajaran Rasulullah, dengan sunnah-sunnah Nabi, dengan contoh-contoh terbaiknya. Beliau hadir di tengah-tengah mereka, menjadi motor di tengah-tengah mereka, mengajak mereka dengan perkataan beliau, dengan perbuatan beliau, dengan akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk memejamkan pandangan kita dari apa yang dilarang Allah, ketika Allah taala menyuruh kita untuk menjaga kemaluan kita dari semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan dzalika azka lahum. Hal itu kata Allah yang bisa membersihkan kepada mereka. Kata Rasulullah SAW, seandainya di depan rumah kalian ada sungai, kemudian kalian mandi dari sungai itu 5 kali sehari, hal baqiya min daranihi syai'un, masihkah ada kotoran di dalam dirinya ketika dia 1 hari 5 kali dia mandi? Dan itulah salat 5 waktu yang kita laksanakan untuk membersihkan diri kita. Zakat diperintahkan oleh Allah Ta'ala, khudh min amwalihim sadaqatan tuzakkihim tutahhiruhum biha wa tuzakkihim, kata Allah. Sadaqah, zakat itu adalah untuk membersihkan diri kita. Begitu juga semua sistem nilai yang lain jamaah sekalian, itu semuanya bertujuan untuk membersihkan diri kita. Jadi tazkiyatun nafas ini, kebersihan jiwa kita ini membutuhkan 3 hal. Yang pertama tadi, karunia Allah dan rahmatnya. Karena kalau bukan karunia Allah dan rahmatnya, kita nggak akan bersih, kita nggak akan menjadi manusia-manusia yang memiliki jiwa yang bersih. Kemudian yang kedua, membutuhkan petunjuk seorang nabi, dan Allah Ta'ala telah utus kepada kita nabi yang terbaik, nabi yang termulia adalah Nabi Muhammad SAW. Kita membutuhkan petunjuk para ulama sebagai pewaris Nabi Muhammad SAW. Kita harus punya orang yang membimbing kita. Kita harus punya murabbi yang membimbing kita, yang mengajak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir jamaah sekalian, kita harus tegakkan, kita harus laksanakan semua sistem-sistem nilai yang menjadi kewajiban yang Allah telah wajibkan kepada kita, dan apa yang menjadi suatu kewajiban yang telah diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد،
فيا معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي الخاطئ المذنب بتقوى الله. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat Masjid Nur Muhammad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan pujian syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita bersyukur kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan membahagiakan kita semuanya. Jangan kita menunggu bahagia untuk bersyukur kepada Allah, karena kebahagiaan belum tentu mengantarkan kita untuk benar-benar bersyukur kepada Allah. Tapi bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan memberikan kebahagiaan kepada kita dunia dan akhirat. Bergantung dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Dia adalah Zat yang maha perkasa, yang maha kuat, tempat bergantungnya segala sesuatu. Jangan bergantung pada selain Allah Subhanahu wa taala, kita akan banyak menemukan kekecewaan. Tapi ketika kita bergantung kepada Allah, kita tidak akan kecewa. Ma'asyiral muslimin, dari atas mimbar ini saya berpesan kepada diri saya dan mengajak jamaah sekalian, anittaqullah, agar kita benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membersihkan diri kita, membersihkan hati kita, membersihkan akal kita. Karena ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tak akan pernah berubah. Siapa orang yang akan beruntung, kata Allah, dan siapa orang yang rugi? Hadza qada'ullah sunnatullahi fi qada'ihi. Ini adalah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala telah menetapkan di dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan matahari dan bulan, dengan langit dan bumi, dengan siang dan malam, Allah taala bersumpah pula dengan jiwa-jiwa kita semuanya. Di situ Allah taala mengatakan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Siapakah orang yang beruntung itu, kata Allah Subhanahu wa taala? Bahwa yang beruntung, kata Allah, yang benar-benar beruntung itu adalah orang yang membersihkan dirinya, orang yang mensucikan dirinya, dan orang yang merugi adalah orang yang mengotori jiwanya. Membersihkan dirinya dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar kita menjadi hamba Allah. Al-ubudiyatu bi kulli mutatallabatiha, menghambakan diri kita kepada Allah dengan semua tuntutan-tuntutan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ridha dengan segala ketentuan syariat Allah Subhanahu wa taala. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Inilah jamaah sekalian,
Dan begini pula kita mensucikan diri kita, membersihkan diri kita, ridhanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita yang kita sembah, yang kita agungkan, yang kita besarkan, dan ridhanya kita kepada al-Islam sebagai agama yang mengatur kehidupan kita, serta ridhanya kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyandarkan kebersihan diri kita ini di dalam Al-Qur'an kepada 3 hal. Yang pertama, jamaah sekalian, Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nur, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin walakinnallaha yuzakki man yasha. Kata Allah Ta'ala, kalau bukan karena karunia Allah, kalau bukan karena rahmat Allah, maka niscaya tidak ada satupun di antara kalian yang bisa bersih dirinya. Enggak ada di antara kita yang menjadi manusia, menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah, yang jauh dari kemaksiatan. Itu tidak akan ada ma zaka minkum min ahadin. Enggak ada satupun yang bisa bersih, kata Allah. Walakinnallaha yuzakki man yasha. Bagi kita lihat jamaah sekalian, Allah di sini menyandarkan kebersihan diri kita yaitu kepada Allah Ta'ala. Allah yang membersihkan diri kita. Walakinnallaha yuzakki man yasha. Allah yang membersihkan. Hadirnya kita pada kesempatan ini untuk melaksanakan salat Jum'ah, beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, kita tinggalkan semua apa-apa yang menjadikan kita jauh dari Allah. Itu semuanya adalah karena karunia Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, jemaah sekalian. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena ilmu kita, tapi karena Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan rahmatnya dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Ini yang pertama. Yang kedua, jemaah sekalian, Allah Ta'ala menyandarkan kebersihan diri kita adalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2, kata Allah Ta'ala, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus pada masyarakat yang ummi, penduduk kota Mekah, masyarakat yang ummi, seorang rasul dari mereka. Yang pertama, kata Allah Ta'ala, tugasnya Nabi Muhammad SAW, beliau membacakan ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah yang bisa kita baca di dalam Al-Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa kita lihat di alam semesta ini, dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang merupakan kemuliaan yang Allah berikan kepada kekasihnya berupa mukjizat, berupa karamat dan lain sebagainya, serta ayat-ayat Allah yang berupa kehinaan yang Allah taala dengannya menghinakan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dibacakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabatnya, kepada umatnya. Ayat-ayat Quran yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi membacakannya kepada sahabat-sahabatnya dengan bacaan yang tartil. Wa kadzalika nusabbitu bihi fuadaka wa rattalnahu tartila, untuk menguatkan hati kita, untuk benar-benar kemudian membersihkan diri kita. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau membacakan ayat-ayat Allah dengan tartil, dengan jelas. Itu yang pertama, jamaah sekalian.
Yang kedua jemaah sekalian, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW kepada sahabat-sahabatnya, sebagaimana Allah taala katakan, wa sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Kata Allah taala, kami akan menampakkan kepada mereka manusia ayat-ayat kami, kata Allah, fil afaq, yang ada di ufuk, yang ada di angkasa ini, wa fi anfusihim, dan yang ada pada diri kita, hatta yatabayyana lahum annahul haq, sehingga jelas dan nyata kepada mereka, kepada manusia seluruhnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha benar, bahwasanya Al-Qur'an adalah sumber kebenaran. Kemudian yang ketiga yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW adalah mukjizat yang Allah taala berikan sebagai kemuliaan yang Allah dengannya memuliakan para nabinya dan para kekasihnya, serta ancaman-ancaman Allah, siksaan-siksaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala juga timpakan kepada para musuhnya dari orang-orang yang menolak risalahnya para nabi. Itulah yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua jemaah sekalian, wa yuzakkihim, Rasulullah SAW membersihkan mereka, membersihkan mereka dengan ajaran-ajaran Rasulullah, dengan sunnah-sunnah Nabi, dengan contoh-contoh terbaiknya. Beliau hadir di tengah-tengah mereka, menjadi motor di tengah-tengah mereka, mengajak mereka dengan perkataan beliau, dengan perbuatan beliau, dengan akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Demikian Rasulullah SAW mensucikan mereka. Rasulullah memberikan nasihatnya kepada mereka agar mereka dapat membersihkan dengannya sifat-sifat yang jelek, mereka tinggalkan dan diisi oleh Nabi dengan sifat-sifat yang mulia. Demikian Rasulullah SAW membersihkan mereka, wa yuzakkihim. Kemudian yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Rasulullah SAW mengajarkan kepada mereka kitab Allah Subhanahu wa taala dan hikmah as-sunnah untuk menjaga semua prinsip yang sudah tertanam dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan untuk menjaga karakter yang sudah tumbuh dengan tazkiyah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, dengan pembinaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada mereka, dijaga oleh Rasulullah SAW dengan ta'limul kitab wal hikmah. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua, bahwa kebersihan jiwa kita disandarkan oleh Allah taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga jamaah sekalian, bahwa kebersihan diri kita disandarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua sistem-sistem nilai yang sudah diajarkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat jamaah sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk memejamkan pandangan kita dari apa yang dilarang Allah, ketika Allah taala menyuruh kita untuk menjaga kemaluan kita dari semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan dzalika azka lahum. Hal itu kata Allah yang bisa membersihkan kepada mereka. Ketika kita diajarkan bagaimana kita masuk ke rumah saudara kita dengan bersalam, dengan meminta izin, Allah katakan dzalika azka lahum, itu yang dapat membersihkan kepada mereka. Ketika kita disuruh untuk menikah, dan begitu sistem-sistem nilai yang lain, itu semuanya bertujuan dzalika azka lahum. Salat yang telah menjadi suatu kewajiban kita, itu adalah untuk membersihkan diri kita. Kata Rasulullah SAW, seandainya di depan rumah kalian ada sungai, kemudian kalian mandi dari sungai itu 5 kali sehari, hal baqiya min daranihi syai'un, kata Nabi, masihkah ada kotoran di dalam dirinya ketika dia 1 hari 5 kali dia mandi? Dan itulah salat 5 waktu yang kita laksanakan untuk membersihkan diri kita. Zakat diperintahkan oleh Allah Ta'ala, khudh min amwalihim sadaqatan tuzakkihim tutahhiruhum biha wa tuzakkihim, kata Allah. Sedekah, zakat
itu adalah untuk membersihkan diri kita. Begitu juga semua sistem nilai yang lain jamaah sekalian, itu semuanya bertujuan untuk membersihkan diri kita. Jadi tazkiyatun nafas ini, kebersihan jiwa kita ini membutuhkan 3 hal. Yang pertama tadi, karunia Allah dan rahmatnya. Karena kalau bukan karunia Allah dan rahmatnya, kita nggak akan bersih. Kita nggak akan menjadi manusia-manusia yang memiliki jiwa yang bersih. Kemudian yang kedua, membutuhkan petunjuk seorang nabi. Dan Allah Ta'ala telah utus kepada kita nabi yang terbaik, nabi yang termulia adalah Nabi Muhammad SAW. Kita membutuhkan petunjuk para ulama sebagai pewaris Nabi Muhammad SAW. Kita harus punya orang yang membimbing kita. Kita harus punya murabbi yang membimbing kita, yang mengajak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir jamaah sekalian, untuk membersihkan diri kita, kita harus tegakkan, kita harus laksanakan semua sistem-sistem nilai yang menjadi kewajiban yang Allah telah wajibkan kepada kita, dan apa yang menjadi suatu kewajiban yang telah diwajibkan oleh Rasulullah SAW. Dengan demikian insyaallah kita akan menjadi manusia-manusia yang nantinya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggil kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang ini adalah jiwa yang bersih jamaah sekalian. Nanti Allah akan memanggil kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar nantinya ketika kita akan menghembuskan nafas kita yang terakhir, Allah akan memanggil kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kita kembali kepada Allah Ta'ala dengan penuh keridhaan dan mendapatkan ridha Allah. Fadkhuli fi ibadi. Kita sudah diakui oleh Allah sebagai hambanya, sehingga Allah mempersilahkan kita untuk masuk dalam kelompok hamba-hamba Allah. Wadkhuli jannati. Dan pada akhirnya kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke dalam surganya. Mudah-mudahan jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah senantiasa membersihkan jiwa kita. Allahumma zakkiha fa innaka khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikan jiwa-jiwa kami ini bersih dari semua kemaksiatan, baik kemaksiatan-kemaksiatan yang merupakan kotoran-kotoran yang akan mengotori kita, atau merupakan darah-darah yang dimana kita akan menzalimi saudara-saudara kita. Kita harus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari semua itu, untuk membersihkan diri kita. Ya Allah, bersihkan jiwa kita, karena Engkaulah sebaik-baik yang membersihkannya. Engkau adalah Rabb kami, Engkau adalah pelindung kami ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum wa fi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'aliyyul 'azim. Hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة، واعلموا أن الله قال في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم أصلح من كان في صلاحه صلاح المؤمنين، وأهلك من كان في هلاكه صلاح المؤمنين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله
ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت أنفسنا تقواها اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.